Halo, langsung saja ya kita deep dive ke isu yang lagi hangat nih di pasar modal Indonesia. Kita mau bongkar proposal penting dari MSCI, ini lembaga penyedia indeks saham global yang jadi acuan investor dunia loh. Nah, proposalnya ini bisa mengubah cara hitung saham publik atau free float di sini. Sumber kita kali ini dari laporan riset pasar terbaru. Misinya, ya kita pahami bareng-bareng apa yang berubah, kenapa ini penting banget, terus apa dampaknya ke pasar, dan tentu apa artinya buat Anda. Mungkin kita mulai dari dasar dulu ya, apa sih free float itu? Gampangnya gini, itu porsi saham perusahaan yang bebas diperdagangkan oleh publik, ya kayak Anda gitu di pasar saham. Kenapa ini penting? Nah, MSCI itu pakai angka ini buat nentuin bobot suatu saham di indeks mereka. Selama ini hitungannya banyak pakai laporan dari perusahaannya sendiri. Nah, iya betul. Perubahan utamanya di sini nih. MSCI itu sekarang mau pakai data dari Custodian Central Effect Indonesia, KSEI, sebagai referensi tambahan. Wajib malah. Dan yang lebih krusial lagi, mereka mau terapkan prinsip ambil yang terendah. Ambil yang terendah, maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau hitungan free float versi perusahaan sama versi KSEI itu beda, MSCI akan pakai angka yang lebih kecil. Ini jelas bikin standarnya jadi, ya, lebih ketat. Terus, ada lagi. Mereka juga usulkan beberapa kategori kepemilikan di KSEI. Misalnya saham warkat, itu bukti fisik saham zaman dulu yang agak susah dilacak digitalnya. Terus kepemilikan korporasi dan lainnya, itu semua mau dianggap non-free float. Oh, kenapa gitu? Kok dianggap bukan free float? Ya karena seringnya itu kepemilikan strategis, atau mungkin pemilik manfaat sebenarnya tuh nggak jelas siapa. Jadi dianggap nggak benar-benar bebas buat diperdagangkan publik gitu. MSCI lagi minta masukan nih sampai akhir Desember 2025. Keputusannya nanti di Januari 2026. Dan kalau jadi, terapinnya Mei 2026. Oke, ini langkah yang cukup signifikan ya. Tapi, kenapa sih MSCI merasa perlu melakukan ini? Khusus buat Indonesia lagi, ada apa emangnya? Ada beberapa pemicu sih. Pertama, ya rata-rata free flow saham di Indonesia itu memang relatif lebih rendah dibanding negara ASEAN lain. Terus struktur kepemilikan saham di sini kan sangat terkonsentrasi ya. Banyak dipegang keluarga pendiri, negara, atau grup korporasi besar. Iya juga ya. Ada juga persepsi lah ya, kalau data laporan perusahaan itu kadang suka nggak sinkron sama data real yang ada di KSEI. Nah, kejadian kayak volatilitas liar di saham brand, cuan, sama PTRO belakangan ini, itu jadi semacam contoh nyata gitu. Susahnya dana indeks global buat niru pergerakan pasar kita kalau free float efektifnya ternyata kecil. Oh, jadi ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal seberapa real saham itu bisa dibeli dan dijual sama investor global ya. Dan dampaknya bisa serius dong. Tepat sekali. Dampak utamanya itu ya risiko arus keluar modal asing atau outflow. Dan ini bisa signifikan banget. Outflow, kok bisa? Iya, bayangkan aja. Kalau free float saham-saham besar kita dihitung ulang jadi lebih kecil, otomatis kan bobotnya di indeks MSCI jadi turun. Nah, dana-dana pasif global kayak ETF atau reksadana indeks itu kan wajib hukumnya ngikutin komposisi indeks MSCI. Jadi kalau bobot saham Indonesia turun, ya mereka harus jual saham-saham itu. Wajib ya? Oh, jadi ini penjualan mekanis gitu ya? Bukan karena fundamentalnya jelek? Betul, murni karena penyesuaian bobot indeks. Dan skalanya ini bisa triliunan rupiah loh. Kita pernah lihat kan outflow mingguan sampai 10 triliun, bahkan 16 triliun gara-gara rebalancing sebelumnya. Wah, Ini jelas bisa bikin tekanan ke rupiah dan sentimen pasar secara umum. seram juga ya dampaknya. Lalu saham-saham mana nih yang paling deg-degan atau paling berisiko kena imbas aturan baru ini? Fokusnya pasti ke saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar dan punya bobot tinggi di MSCI Indonesia Index. Contohnya, ya bank-bank besar kita, BBCA misalnya. Terus ada TLKM, ASI, AMMN, dan yang lagi sering disebut-sebut kayak brand itu. Oke, Risikonya jadi lebih tinggi kalau porsi signifikan saham yang tercatat sebagai publik itu ternyata dipegangnya oleh entitas korporasi lain atau masuk kategori lainnya di KSE yang tadi kita bahas. Makanya perkiraan risikonya juga beda-beda. Ada riset yang bilang BBCA risikonya sedang, ASI sedang hingga tinggi, kalau brand malah tinggi. terus kalau bank BUMN gimana? Kayak BBRI, BMRI?
Nah, kalau bank BUMN kayak BBRI dan BMRI, risikonya dinilai rendah. Kenapa? Karena kepemilikan negara di situ kan sudah jelas dianggap strategis dan memang biasanya dikecualikan dari perhitungan free float. Oke. Paham. Ini menarik nih. Kalau kita bandingkan sama aturan dari regulator lokal kita, BEI dan OJK, soal free float minimum gimana? Sejalan nggak sih? Nah, ini poin penting juga. BEI dan OJK kan memang lagi dorong kenaikan persentase minimum free float ya. Misalnya dari 7,5% ke 10% atau mungkin lebih. Tapi fokusnya itu beda. Beda gimana? Kalau regulator lokal kita itu fokusnya lebih ke kuantitas ya. Pokoknya persentase free float-nya harus sekian persen. Sementara MSCI dengan proposal baru ini, fokusnya lebih ke kualitas dan verifikasi. Jadi pertanyaannya, apakah saham itu benar-benar tersedia buat investor global? Dan itu diverifikasi lewat data KSEI. Oh gitu. Jadi bisa aja nanti sebuah perusahaan udah lolos aturan BI OJK soal persentase minimal, tapi bobotnya tetap dipotong sama MSCI, karena metode verifikasi baru ini dianggap nggak memenuhi syarat kualitas mereka. Wah, jadi meskipun lolos aturan lokal tetap bisa kena outflow juga ya dari investor asing gara-gara MSCI? Bisa banget. Karena dana pasif global itu ngikutnya ya MSCI, bukan aturan lokal kita secara langsung untuk komposisi indeksnya. Oke. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin, buat investor atau trader di pasar kita? Ya, kalau Anda aktif trading jangka pendek, penting banget buat pantau terus hasil konsultasi MSCI nanti. Dijadwalkan kan sebelum akhir Januari 2026 tuh. Kalau proposal ini diadopsi, ya siap-siap aja hadapi potensi volatilitas pasar jelang implementasinya di Mei 2026. Pasar bisa goyang. Oke, itu buat trader. Kalau buat investor jangka panjang gimana? Nah, buat Anda investor jangka panjang, tekanan jual yang mungkin terjadi karena alasan teknis kayak gini, itu justru bisa dilihat sebagai kesempatan. Kesempatan buat serok bawah atau beli saham-saham berkualitas bagus pas harganya lagi terkoreksi sementara waktu. Buy on dip ya istilahnya. Betul. Asal fundamental perusahaannya memang bagus dan Anda yakin prospek jangka panjangnya. Fokus saja ke perusahaan yang transparan soal struktur kepemilikannya. Yang perlu dipantau apa? Ya arus dana asing, terus cek juga laporan KSI bulanan buat saham-saham incaran Anda, sama cermati kalau ada pengumuman aksi korporasi dari perusahaan. Sip. Jadi, kalau boleh disimpulkan, intinya langkah MSCI ini semacam dorongan kuat dari pemain global ya, supaya data kepemilikan saham di Indonesia itu lebih transparan, lebih akurat, dan lebih sesuai sama kenyataan di KSI, begitu? Iya, tepat sekali. Ini bukan cuma sekedar penyesuaian teknis biasa di metodologi indeks. Ini bisa jadi katalis, pendorong bagi perusahaan-perusahaan besar kita untuk mungkin menata ulang struktur kepemilikan mereka. Tujuannya ya agar sahamnya tetap menarik di mata investor global. Nah, ini menarik nih. Ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan penting ya untuk Anda renungkan di rumah. Akankah tekanan dari MSCI ini benar-benar bisa mendorong transparansi yang substansial dari perusahaan-perusahaan besar kita? Atau kita cuma akan lihat mereka cari cara buat memenuhi syarat minimal secara teknis aja, biar nggak kena pangkas bobot terlalu banyak? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita kali ini.